Jadi kalau kita memperhatikan di beberapa pertemuan sebelumnya sahabat MQ, bahwa setiap surat yang ada dalam Quran 114 surat kecuali surat Al-Bara'ah ya, atau surat At-Taubah, itu dimulai dengan kalimat basmalah. Jadi kalau kita hitung jumlah kalimat basmalah dalam Quran itu berjumlah 114 kali. 114. Jadi sesuai dengan jumlah surat ya, Kang Rizky. Walaupun dalam surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah, tapi kemudian Allah sebut kalimat basmalah ini dalam surat An-Naml ayat 30. Ketika Nabi Sulaiman mengirim surat ke Ratu Bilqis, beliau memulainya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Berarti tetap kalimat basmalah itu terulang sebanyak 114 kali. Dengan terulangnya kalimat basmalah dalam Quran sebanyak 114 kali sesuai dengan jumlah surat yang ada dalam Quran, ini menunjukkan betapa mulianya kalimat basmalah. Bahkan di dalam tafsir Al-Asas ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas. Beliau berkata segala sesuatu itu ada asasnya atau ada pondasinya, dan pondasi dunia adalah kota Mekah, dan pondasi Al-Quran adalah Al-Fatihah, dan pondasinya Al-Fatihah adalah kalimat basmalah. Fa'asasuha Bismillahirrahmanirrahim. Maka pondasinya Al-Fatihah itu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat basmalah ini menjadi inti Al-Fatihah dan juga sekaligus menjadi inti Al-Quran. Makanya kenapa kita kalau memulai setiap pekerjaan harus dimulai dengan basmalah. Salah satu di antara faidah yang terbesar sesama dengan mengamalkan Al-Quran 30 juz. Sehingga kata Ibnu Katsir ya, ini mereview dulu beberapa pertemuan sebelumnya, fahadha dalam tafsirnya, fahadha min ta'siri barokati bismillah. Maka inilah diantara pengaruh dari keberkahan basmalah. Karena ketika kita memulai pekerjaan dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya itu kepada dua hal, kepada pekerjaannya dan juga kepada pengucapnya. Kepada pekerjaannya, ketika kita memulai dengan basmalah, maka pekerjaan kita menjadi baik dan penuh dengan keberkahan, bahkan menjadi abadi di sisi Allah dan berpahala sampai nanti kita bertemu dengan Allah. Kepada yang mengucapkannya, maka yang mengucapkan kalimat basmalah tersebut akan terhindar dari godaan nafsu, dorongan ambisi atau kepentingan pribadi, sehingga dia hidupnya itu penuh dengan keikhlasan. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus memulai setiap pekerjaan itu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu kan termasuk ikhtisorul hikayah ya. Ikhtisorul hikayah itu artinya kalimat panjang yang diringkas. Jadi disebutlah basmalah, atau seperti di dalam kalimat-kalimat yang lain, hamdalah kan itu singkatan ya. Ya itu kan alhamdulillahirabbil alamin. Takbir berarti singkatan dari Allahu Akbar. Tahlil la ilaha illallah. Nah, demikian pula dengan kalimat basmalah itu sebetulnya singkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalimat basmalah ini kalau kita perhatikan ada beberapa kata ya. Bi dengan ini sudah kita bahas, ismi nama Allahi, Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Nah, sekarang sahabat MQ kita akan masuk pada pembahasan tentang kata yang kedua. Jadi Kang Rizky dan sahabat MQ, pembahasan basmalah ini kita akan bahas dari segi kebahasaan ya. Baik dari segi kemujizatan tulisan, ijazul resmil Quran, dari segi furuk lugawiyah, perbedaan kata dengan kata yang lainnya, dari segi nahwunya, sorofnya, balagoh, dan termasuk nanti pendapat-pendapat para ulama dalam kitab-kitab tafsirnya. Nah, kemudian kata yang kedua setelah bi ini adalah kata ismun. Nah, ismun itu sahabat MQ artinya dalam bahasa kita adalah nama. Kan ismun artinya adalah nama, makanya kita sering kalau lihat ke terjemahnya itu bismi artinya dengan menyebut, dengan nama kan. Dengan nama. Nah, nama apa itu kata makna ismun di dalam Al-Qur'an? Ismun itu kalau lihat secara bahasa ya, berasal dari kata sama yasmu sumuan. Sama yasmu sumuan. Artinya adalah tanda atau ketinggian atau kemuliaan atau kebesaran.
Jadi ada 4 makna terkait dengan kata ismun ini. 1, ismun itu artinya tanda. Yang kedua maknanya adalah al-uluwu, ketinggian. Yang ketiga maknanya adalah arifatu, artinya kemuliaan. Yang keempat adalah al-dhomatu, artinya kebesaran. Jadi ismun itu secara bahasa menunjukkan tanda sesuatu. Yang kedua menunjukkan ketinggian. Yang ketiga menunjukkan kemuliaan. Bahkan yang keempat menunjukkan kebesaran. Nah, kemudian secara istilah di dalam kitab Ma'ani Kalimatil Quran, kalimatan yang ditulis oleh Syekh Bashir Ahmad Sulaiman Al-Yunus, jilid yang pertama halaman 11, beliau menjelaskan al-ismu istilahan. Isim atau nama yang dalam bahasa kita secara istilah adalah lafdun, satu lafad, ju'ila yang dijadikan alamatan sebagai tanda ala musamma kepada yang diberi nama, yu'rafu bihi, agar diketahui dengannya, dengan nama itu, wayatamayyazu bihi, dan bisa membedakan dengan nama itu an ghairihi, dari yang lainnya. Jadi isim itu atau nama itu adalah sesuatu tanda yang bisa kita mengenal, yang bisa membedakan satu benda dengan benda yang lainnya. Karena kalau tidak diberi nama, nanti Kang Rizky, kita akan jadi bingung. Contoh ya, seorang ayah nyuruh kepada anaknya, tolong ambilin ini, di ini, pakai ini, disimpan di sini. Ngerti nggak? Ambilin ini, di atas ini, nanti disimul di ini. Ngerti nggak Kang Rizky? Nggak ngerti karena tidak diberi nama. Tapi kalau diberi nama ya, jadi kita akan paham. Ambilin pisang di atas meja, nanti simpen di depan Bapak ya. Jadi paham nggak? Iya, paham. Nah, gitu, karena ada nama. Oh, disuruh ngambil pisang. Tapi kalau tidak diberi nama, ini bingung. Ininya apa? Nah, itu yu'rafu bihi, bisa dikenal dengan adanya nama sesuatu itu, jadi bisa teridentifikasi dengan benar dan bisa membedakan sesuatu dengan yang lainnya. Inilah fungsinya nama. Makanya kalau ada ungkapan ya di dalam kata penyair Prancis tuh Kang Rizky, Shakespeare ya. William Shakespeare itu kan pujangga Prancis. Dia mengatakan what is a name? Apalah artinya sebuah nama. Jadi bagi orang Barat nama itu tidak memiliki makna. Tapi bagi Islam nama itu memiliki makna. Kenapa? Karena nama itu bukan sekedar nama, tapi kata para ulama, yatamayyazu bihi an ghairihi, yang bisa membedakan sesuatu dengan yang lainnya. Sesuatu itu bisa tinggi dan bisa rendah itu karena nama tuh Kang. Betul. Kang Rizky kalau mendengar nama Muhammad gimana yang ada dalam persepsi Kang Rizky? Kata itu mulia, tinggi. Kan tinggi. Tapi ketika mendengar kata Abu Lahab, rendah. Jadi rendah. Nah, ini nama itu bisa begitu. Betul. Makanya nanti kalau kita memperhatikan ya, bagaimana Islam memberikan sesuatu yang sangat tinggi terkait dengan kata ismun ini. Isim ini atau nama adalah pesan pertama Allah kepada manusia. Jadi ilmu yang pertama kali Allah ajarkan kepada manusia adalah terkait nama. Jadi ilmu Allah itu banyak. Nah, ilmu yang pertama kali Allah ajarkan kepada manusia pertama itu Nabi Adam adalah nama. Berarti nama ini memiliki satu pengertian atau satu kepentingan yang sangat luar biasa, faidah yang sangat tinggi. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma'a, nama-nama semuanya. Jadi ilmu yang pertama kali Allah ajarkan kepada Nabi Adam, kepada manusia pertama adalah nama. Dan kemudian dengan pengetahuan tentang nama-nama inilah yang menjadikan Nabi Adam memiliki kemuliaan di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sampai semua malaikat diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Salah satu keunggulannya karena memiliki keilmuan tentang nama. Jadi Nabi Adam itu memiliki pengetahuan tentang semua nama benda yang ada di alam semesta ini. Ini sudah Allah ajarkan kepada Nabi Adam semuanya.
Makanya nanti kalau kita memperhatikan siapapun yang bisa menghafal nama itu menunjukkan kecerdasan. Jadi kecerdasan seseorang itu bisa dilihat dari seberapa banyak dia mengingat nama. Sehingga kalau orang sudah lupa nama, berarti nanti kecerdasannya sudah mulai menurun kan. Yang disebut di dalam istilah kita namanya apa tuh? Lupa ingatan, amnesia. Bukan, yang sudah tua suka pikun. Lupa. Nah itu ikut sudah mulai lupa nama cucu. Iya. Ini siapa ya cucu saya? Saking banyak cucunya ya. Iya, saking banyak cucunya. Tapi kan kalau dia tidak lupa, dia akan ingat. Jadi berarti mengingat nama itu menunjukkan bahwa dia itu masih cerdas. Makanya nanti dalam surah Al-Baqarah ayat 32-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu, para malaikat menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Makanya nanti kalau kita memperhatikan ya, tidak ada satu pengetahuan yang sangat tinggi kecuali tentang nama. Makanya kenapa para ulama dalam Islam adalah para ulama-ulama yang sangat cerdas, apalagi ahli hadis. Ahli hadis itu bisa sampai menghafal jutaan nama kan. Jutaan nama, Masya Allah. Jutaan nama. Seperti Imam Bukhari itu, beliau kan hafal sampai 500.000 hadis kurang lebih ya. Yang tercatat itu. Kalau dalam Sahih Bukhari-nya itu hampir sekitar 7.000 hadis. Satu hadis saja nama yang beliau hafal itu sampai ada sekitar 20 nama itu. Satu hadis 20 nama. Kali 500.000 berapa nama yang beliau hafal kan? Iya. Jadi ini luar biasa sekali. Makanya nama itu menunjukkan kecerdasan. Menghafal nama, bahkan ada penelitian di Jepang. Jadi orang Jepang meneliti kalau kita ingin mengetahui tentang kecerdasan seseorang, tanya tentang nama. Dalam waktu kurang lebih beberapa detik dia bisa tidak menyebutkan 20 nama gitu. Masya Allah. Banyak orang yang tidak sanggup nih sebutkan 20 nama, tapi hitungannya detik, harus di bawah 1 menit. Tek, itu ada yang nge-like, itu siapa lagi? Jadi termasuk, makanya kenapa kita harus menghafal salah satunya ya Asmaul Husna. Itu kan terkait dengan nama-nama Allah yang indah. Semakin banyak mengenal nama Allah, kita akan semakin banyak cintanya pada Allah. Bahkan yang ketiga ya, taklif atau kewajiban dalam ibadah dalam Islam ditunjukkan kepada orang yang berakal, faham nama. Kalau dia sudah lupa nama, nah ini tidak diberikan kewajiban. Dia sudah lupa ini teh duhur atau asar, sudah lupa waktu, itu tidak diberikan kewajiban. Rufial qalamu an salasatin, diangkat kolam itu artinya kewajiban dari 3 golongan. Anin naimi hatta yastaiqido, dari orang yang tidur sehingga dia bangun. Wanis shaghiri hatta yakburo, dari yang anak kecil sampai dia besar dewasa. Nah, kemudian yang ketiganya wa anil majnuni hatta yaqila, dari yang gila sampai dia mengenal atau memahami apa yang dia ucapkan. Tentu saja dia paham dan mengerti terkait nama-nama. Kemudian kenapa nama sangat penting dalam Islam? Selain dari ilmu yang pertama kali Allah ajarkan pada manusia, menunjukkan tingkat kecerdasan seseorang, bahkan kewajiban ibadah dalam Islam ditunjukkan kepada orang yang berakal atau faham nama. Yang keempat, setiap orang tua dianjurkan memberi nama anaknya dengan nama yang terbaik. Betul. Jadi makanya tidak bisa kita mengatakan bahwa nama itu adalah tidak ada makna. Di dalam Islam itu sangat berarti, sangat bermakna. Sangat bermakna. Jadi kita sebagai orang tua itu dianjurkan, bahkan diwajibkan ya, memberi nama anak kita dengan nama yang terbaik. Kenapa? Karena nama itu mengandung doa dalam Islam itu. Jadi nama yang baik yang diberikan orang tua kepada anaknya itu terkandung doa. Jadi kalau dalam bahasa Arab, bahasa Sunda itu namanya nurut buat itu ya. Nurut buat itu artinya nama baik itu akan menjadi doa bagi anaknya. Diberi nama selamat misalkannya, mudah-mudahan anaknya menjadi selamat. Diberi nama misalkan seperti nama Nabi Muhammad, mudah-mudahan anak kita seperti Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, anna Nabi SAW, bahwa Nabi SAW amara bi tasmiyatil mauludi yauma sabihi wa wadu'al ada anhu wal iqqa.
sesungguhnya Nabi memerintahkan memberikan nama kepada anak kita yang baru lahir itu pada hari ke-7 dengan nama yang terbaik. Kenapa? Di dalam hadis yang lain, qala Rasulullah SAW bersabda, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian tud'auna nanti akan dipanggil pada hari kiamat bi asma'ikum dengan nama-nama kalian wa asma'i abaikum dan nama-nama ayah kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka baguskanlah nama-nama kalian. Jadi sampai Nabi menyuruh supaya kita memberi nama kepada anak kita itu dengan nama yang terbaik, karena nanti kita akan dipanggil pada hari kiamat itu nama kita di absen. Maka berilah nama kita itu, nama anak kita itu dengan nama yang terbaik. Makanya Nabi bersabda, ahabul asma ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 1398, dan nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nah, ini nama yang paling Allah cintai, Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian selanjutnya terkait dengan faidah nama ini ya, nama sebagai identitas atau ciri seseorang. Jadi yang pertama tadi ilmu yang pertama kali Allah ajarkan, yang kedua menunjukkan kecerdasan seseorang, yang ketiga kewajiban ibadah dalam Islam itu ditunjukkan pada orang yang berakal. Orang yang berakal itu salah satu cirinya adalah dia masih mengenal nama, minimal nama sendiri. Kalau sudah lupa nama kan berarti dia sudah tidak lagi berakal, Kang ya. Betul. Siapa saya sendiri dia akan kenal. Kemudian yang keempat, faidah nama itu setiap orang tua dianjurkan memberi nama anaknya dengan nama yang terbaik. Nah, kemudian yang kelima, nama itu sebagai identitas atau ciri seseorang. Nama seseorang itu menunjukkan perilakunya. Contoh misalkan Nabi Muhammad. Nah, nama Muhammad itu kan menunjukkan apa? Perilaku yang baik kan? Betul. Beda kalau diberi nama Abu Lahab itu kan. Abu Bakar, baik atau positif negatif, Kang? Negatif. Abu Bakar positif. Positif ya, kebalikan negatif positif. Positif. Nah, kalau Fir'aun coba jadi negatif tuh. Betul. Makanya nama itu menunjukkan identitas seseorang. Qimatu kulli imri'in ma yuhsinuhu. Nah, nilai seseorang itu tergantung dengan amal baiknya. Makanya ada satu ungkapan, jagalah nama baik keluarga. Betul. Jadi menjaga nama baik itu sesuatu yang sangat penting sekali. Lebih dalamnya lagi, jagalah nama baik Islam. Wah, ini lebih dalam. Menjaga nama baik keluarga itu kan sesuatu yang sangat mulia. Jangan sampai nama baik keluarga kita itu tercoreng oleh perbuatan kita. Betul. Apalagi menjaga nama baik Islam. Kemudian ada satu riwayat ya, Muhammad Abduh pernah berkunjung ke kota Paris, Prancis. Beliau pernah menyatakan satu ungkapan yang luar biasa. Ra'aitul Islama walam ara musliman wa ra'aitu musliman fil arabi walam ara islaman. Saya melihat Islam di dunia barat itu di Prancis, walam ara musliman, tapi tidak melihat muslim. Karena kata beliau dari kunjungannya ke Prancis itu, di sana itu kotanya bersih, rapi, disiplin gitu. Maka beliau sampai mengatakan ra'aitu islaman, saya melihat Islam gitu. Diterapkan di sini. Walam ara musliman, tapi tidak melihat orang muslim. Wa ra'aitu musliman fil arab, tapi saya melihat orang muslim banyak di negara Arab. Walam aro islaman, tapi tidak melihat Islam. Jadi harusnya antara identitas kita sebagai orang Islam dengan Islamnya itu harus sama, harus selaras, harus sama. Inilah yang menjadi satu kekhawatiran Muhammad Abduh ya. Makanya kenapa disebut Islam itu artinya orang yang berserah diri kepada aturan Allah. Harusnya seorang muslim itu benar-benar menjalankan syariat Islamnya. Jadi kenapa? Jadi tidak ada nama agama yang terbaik kecuali nama agama Islam. Itu Islam itu menunjukkan nilai tauhid itu, Kang. Kalau agama-agama yang lain kan namanya itu tergantung pendirinya. Betul. Yahudi, kemudian Buddha, Hindu itu kan diberi nama dengan nama yang mendirikannya. Tapi kalau Islam namanya bukan Muhammadanism ya, aliran Muhammad, tapi Islamnya ya Islam. Agama yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada aturan dan syariat Allah.
Nah, ini baru terkait dengan pengertian nama secara bahasa dan istilah. Berarti nama dalam Islam itu mengandung makna yang sangat dalam. Apalagi ketika nama itu nanti dikaitkan dengan Allah, Ismullah. Makanya kenapa Bismillah, dengan nama Allah. Nah, ini yang luar biasa. Nah, kemudian sahabat MQ yang kedua, ini yang luar biasa, kita akan melihat dari segi tulisan ya. Tulisan terkait dengan nama. Kata bismi ini kenapa di dalam Al-Quran tidak ada hamzahnya? Bismi kan, kalau nanti sahabat MQ lihat kepada tulisannya ya, bismi itu tidak ada hamzahnya. Seharusnya ada hamzah itu. Kan asalnya dikata ismun, nama. Nah, ini apa rahasia kenapa dalam penulisan kata ismun di situ hamzahnya tidak ada? Sedangkan dalam surat Al-Alaq ayat pertama, wahyu yang pertama kali Rasulullah SAW terima, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kata bisminya ada hamzahnya tuh kan. Iqra bismi ada hamzah ke atas setelah bi kan. Sama hurufnya juga ba sebelumnya, ini juga sama. Nah, apa hikmah dan faidahnya? Kenapa dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim tidak ada hamzahnya dalam penulisannya? Sedangkan dalam kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ada hamzahnya. Karena di dalam Al-Quran sahabat MQ ada yang disebut dengan istilah ijaju rasmil Quran. Al-Quran itu kemujizatannya itu bukan hanya dari segi bacaannya, tapi kemujizatan Al-Quran itu pun bisa dilihat dari segi tulisannya. Jadi setiap penulisan Quran itu mengandung makna, mengandung kemujizatan yang sangat luar biasa. Jadi tidak mungkin ini Allah tidak tahu, karena 114 kali penulisan Bismillahirrahmanirrahim dalam Quran itu hamzahnya tidak ada kan. Ini dalam ilmu nahwu disebutnya hamzah yang ada pada kata ismun itu namanya hamzah wasol. Apa itu hamzah wasol? Hamzah wasol itu adalah hamzah yang memang dalam tulisannya mesti ada tapi tidak diucapkan. Jadi hamzah wasol itu hamzah yang memang harus ada dalam tulisan, hanya tidak diucapkan. Seperti bismi ini. Makanya dalam surat Al-Alaq itu ada hamzahnya kan. Iqra bismi rabbika itu ada hamzahnya ke atas. Nah, ini hamzah wasol. Tapi kenapa dalam tulisan basmalah hamzahnya justru dihilangkan? Ini menunjukkan bahwa di situ ada makna yang ingin Allah jelaskan kepada kita. Nah, apa hikmah dan faidahnya? Nah, sahabat MQ ini rahasianya ya, ada sekitar 4 alasan utama kata para ulama. Alasan yang pertama berdasarkan pendapat Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Qurtubi, beliau menjelaskan hikmah dibalik kenapa hamzah dalam kalimat ismun itu tidak ada. Ini pertimbangan praktis semata-mata karena kalimat ini sering ditulis dan diucapkan. Ini bahasa beliau itu likasrotil isti'mali, karena sering ditulis dan diucapkan sehingga hamzahnya dihilangkan, sehingga ditulis tanpa alif untuk mempersingkat, untuk memudahkan. Nah, ini berdasarkan pendapat dari Imam Al-Qurtubi. Jadi pendapat beliau itu kenapa hamzah dihilangkan likasrotil isti'mal, karena sering diucapkan, sering ditulis sehingga mudah diucapkan dan mudah pula dalam tulisannya. Alasan yang kedua berdasarkan pendapat Imam Ajarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kata Imam Ajarkashi bahwa tata cara penulisan Al-Quran mengandung rahasia-rahasia tertentu, mengisyaratkan bahwa ada sesuatu dalam rangkaian katanya yang tidak terjangkau oleh panca indera. Jadi kenapa kalimat huruf hamzah dalam bismillahi itu dihilangkan? Karena ada sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata Allah, nah setelah ismun itu kan lafadznya apa? Allah. Kata Allah dan Ar-Rahman tidak dapat terjangkau hakikatnya untuk menunjukkan Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi sesuatu yang memang tidak bisa terjangkau oleh akal kita, sehingga memang si hamzahnya itu dihilangkan. Beda dengan penulisan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang disifati setelah ismun itu adalah Rob.
Rob itu artinya yang pemelihara. Sedangkan pemeliharaan atau Rob itu cukup jelas terlihat pada seluruh hamba-hambanya. Jadi kan kita bisa melihat ciptaan Allah kan, tergambar itu mah. Misalkan adanya matahari, bulan, bintang, pergantian siang dan malam, gunung lain sebagainya. Makanya karena terjangkau dan terlihat, maka lafaz huruf hamzah dalam Iqra bismi rabbika itu ada beda dengan ismun yang disambungkan kepada lafaz Allah. Bismillah. Nah, Allah itu sesuatu yang sangat tidak bisa terjangkau oleh akal sehingga hamzahnya dihilangkan. Itu alasan yang kedua ya, berdasarkan perkataan Imam Ajar-Kasi, mengisyaratkan bahwa ada sesuatu dalam rangkaian katanya yang tidak terjangkau oleh panca indera. Kemudian yang ketiga, kenapa hamzah dalam kalimat ismun itu dihilangkan, tetapi dalam kalimat bismi rabbika itu, bismi rabbika dikholak itu ada. Lafaz bismillah ketika ismun disambungkan dengan lafaz Allah itu dalam Quran terulang 3 kali, yaitu dalam Al-Fatihah, dalam surat Hud 31 dan An-Naml 30 kan. Betul. Nah, ini maknanya apa? Kalau ismun nyambungnya dengan lafaz Allahu ya sahabat MQ, ini maknanya ketika kita ingat pada Allah, ketika kita menjalin hubungan dengan Allah, maka harus dengan cara yang termudah dan tercepat. Mudah dan cepat. Jadi kalau kita zikir, maksud zikir di sini ingat Allah ya, dengan nama Allah. Jadi kalau kita ingat Allah, kita berhubungan dengan Allah, maka ketika ingat Allah itu, lafaz atau nama Allah itu harus ingat dengan ingatan yang tercepat. Untuk menunjukkan kecepatan dan kemudahan ingat pada Allah ini, maka si hamzahnya dihilangkan. Langsung connect. Langsung connect ya. Itu langsung connect. Jadi dihilangkan hamzahnya itu, jadi konektivitasnya itu dengan Allah harus cepat. Seperti halnya aja kalau kita nonton televisi itu, kalau antenanya bagus atau wifi-nya bagus, ketika dinyalakan itu powernya Kang Disi ya, langsung connect nggak? Ada gambarnya? Iya, langsung hidup. Langsung hidup. Nah, harus seperti itu. Makanya kalau kita zikir itu, hati kita, lisan kita, pikiran kita, perasaan kita itu harus connect dengan siapa? Dengan Allah. Dan connect-nya kita kepada Allah itu harus dengan sesuatu yang paling cepat. Untuk menunjukkan konektivitas kita dengan Allah yang itu cepat, maka hamzahnya dihilangkan. Jadi kalau kita mengatakan bismillah itu harus langsung ingat pada Allah yang Maha Kuasa. Itu untuk menunjukkan kecepatan ingatan kita kepada Allah. Karena kalau antena tauhid kitanya lemot, itu tidak akan bisa langsung ingat Allah kan. Dan kita bahkan tidak bisa merasakan kenikmatan hidup. Seperti kita kalau nonton televisi ya nonton televisi, si antenanya itu bermasalah, kira-kira ada gambarnya nggak Kang? Nggak ada. Tidak jelas. Kesemut gitu ya runyem. Nah sunama betul, runyem, nggak ada gambarnya dan tidak bisa dinikmati kan. Betul. Makanya ada orang yang zikir, kalau dia tidak connect ya kayak TV yang runyem. Dia sholat tapi tidak menikmati sholatnya. Dia zikir tidak menikmati zikirnya. Dia membaca Quran tidak dinikmati membaca Qurannya. Dia melakukan segala aktivitasnya itu kalau tidak langsung connect pada Allah tidak akan ternikmati. Betul. Makanya kenapa dihilangkan hamzahnya? Allah ingin memberikan pelajaran pada kita. Wahai hambaku, ketika engkau menyebut aku, ketika engkau mengingat aku, maka ingatlah dengan cara yang paling cepat. Kalau sekarang apa namanya 5G mungkin ya Kang ya. Iya, 5G paling cepat. Nah, itu harus lebih dari itu. Kalau kepada Allah itu dengan cara yang tercepat. Nah, lalu bagaimana ketika bismi rabbikal ladzi khalaq? Kenapa hamzahnya ada? Karena lafaz ismunya nyambung dengan lafaz Rabb. Kalau tadi mah bismillah dengan lafaz Allah, kali ini mah bismi rabbika. Rabb itu artinya adalah yang memelihara, yang mendidik, kemudian yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan. Itu ada 50 makna Rob kan. Masya Allah. Nah, apa maksudnya? Nah, kalau kita mentafakuri, merenungi ciptaan-ciptaan Allah, itu butuh waktu. Karena butuh waktu itulah maka di situ hamzahnya ditulis. Masya Allah. Jadi untuk tadabur, tafakur itu butuh waktu. Butuh proses, tidak bisa cepat. Mesti ada perenungan, mesti ada ilmu,
Sehingga untuk menunjukkan adanya waktu ketika kita mentadaburi ciptaan Allah, di situ hamzahnya Allah tulis. Masya Allah. Contoh aja yang ringannya, sahabat MK dan Kang Rizky, kalau kita melihat cicak kan, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah ini kan seperti sederhana ya. Kalau kita tadaburi ini bisa panjang tuh ceritanya, Kang. Betul. Cicak itu tidak punya sayap, makanannya nyamuk. Si nyamuk kan bisa saja mempermainkan cicak. Ketika ada cicak di dinding diam-diam merayap, datang nyamuk, kata nyamuk cicak. Dia langsung terbang lagi. Si cicak kelihatannya nanti akan melihat bengong gitu ya. Bahasa Jermannya itu Hochzeit. Hock sambil cai. Jadi dia tidak bisa berbuat banyak. Tapi coba Kang, dengan kuasa Allah, cicak yang tidak bisa terbang bisa rizkinya ada nyamuk yang bisa terbang. Yang bisa terbang ini kan butuh waktu, butuh proses apa hikmah di balik ini. Nah, untuk butuh waktu dalam memahami kekuasaan Allah itu, maka di situ ada hamzahnya. Bismirabbika. Nah, ini makna yang ketiga. Jadi kenapa hamzah dalam kalimat bismillah ketika ismun nyambung dengan Allah itu dihilangkan? Allah ingin mengajarkan pada kita, kalau kita ingat pada Allah, kalau kita memohon pertolongan pada Allah, maka ingatlah dengan cara yang tercepat. Nah, yang terakhir, yang keempat, ini perhitungan berdasarkan perhitungan Rasyad Khalifah ya. Beliau menyatakan dihilangkannya huruf alif atau hamzah dalam kalimat ismun agar jumlah huruf basmalah itu jumlahnya jadi 19, Kang. Jadi kalau ada hamzah jadi 20. Justru dihilangkan hamzah dalam bismillahirrahmanirrahim itu berarti jumlah huruf yang ada pada kalimat basmalah jumlahnya adalah 19 huruf. Nanti sahabat MK bisa dihitung ya. Bi, sin, ba, sin, mim gitu. Alif, lam, ha gitu, itu sampai nanti bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya tanpa hamzah ada 19. Nah, karena angkanya 19 mempunyai rahasia yang berkaitan dengan Al-Quran. Ini karena keajaiban angka 19 sampai ada penelitiannya. Kata ismun, kata Allah, kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim bisa dibagi habis oleh angka 19 sesuai dengan jumlah huruf yang ada pada kalimat basmalah. Contoh misalkannya ismun itu terulang dalam Al-Quran sebanyak 19 kali. Maka 19 bagi 19 satu habis. Lafaz Allah terulang dalam Al-Quran sebanyak 2698. Maka 2698 bagi 19 142. Masya Allah. Lafaz Ar-Rahman dalam Quran terulang 57 kali. 57 itu bisa dibagi 19, hasilnya 3. Dan lafaz Ar-Rahim terulang 114 kali. 114 kali itu bisa dibagi 19, hasilnya 6. Masya Allah. Itu Masya Allah. Jadi ada rahasia luar biasa ya di balik kenapa hamzahnya tidak ada, untuk menunjukkan bahwa nanti jumlah huruf yang ada dalam basmalah itu jadi 19. Dan semua kata yang ada pada kalimat basmalah dari kata ismun, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim bisa dibagi semuanya dengan bilangan 19. Bahkan kata Rasyad Khalifah, bilangan 19 itu merupakan kode rahasia Al-Quran. Misalkan dalam Quran surat Al-Mudassir ayat 30, Allah berfirman alaiha tis'ata asyar, dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga neraka Syakor. Jadi nanti neraka Syakor itu dijaga oleh 19 malaikat. Jadi jangan macam-macam kita sebagai hamba Allah. Berani-berani bermaksiat nanti akan dipertemukan dengan 19 malaikat neraka Syakor. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian ada beberapa penemuan lainnya terkait dengan angka 19 di dalam Al-Quran. Kalimat basmalah itu jumlahnya ada 19 huruf. Kemudian Al-Quran terdiri dari 114 surat. Ini 114 surat itu 6 kali 19 jumlahnya 114. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad surat Al-Alaq jumlahnya 19 ayat. Wahyu pertama turun surat Al-Alaq ini jumlah hurufnya 340 huruf. Itu 340 huruf itu bisa dibagi 19, hasilnya 16. Jadi 16 kali 19 jumlahnya 340.
Surat Al-Baqarah diawali alif lam mim dan total kemunculan huruf tersebut jumlahnya adalah 9.899. Itu bisa dibagi 19 jumlahnya 521. Surat Yasin diawali ya dan sin, total huruf tersebut dalam surat jumlahnya 285. 285 bagi 19 jumlah hasilnya 15. Wahyu kedua surat Al-Qalam 38 ayat. 38 bagi 19 jumlahnya adalah 2. Wahyu ketiga Al-Muzammil jumlah katanya 57 kata. 57 bagi 19 adalah 3. Nah ini kan luar biasa ya. Ini penemuan-penemuan yang dilakukan oleh ahli kimia yang berasal dari Mesir. Rasyad Khalifah menemukan di situ ada keajaiban angka 19. Nah inilah sahabat MT yang luar biasa ya. Ini hikmah satu huruf tidak ada saja menunjukkan faedah yang sangat luar biasa. Masya Allah. Kenapa dalam penulisan Bismillah hamzahnya tidak ada? Ternyata itu luar biasa, maknanya sangat dalam sekali. Nah kemudian sahabat MK satu lagi nih sebelum nanti masuk ke sesi yang terakhir ya, sesi yang ketiga. Ini ada satu kajian yang luar biasa dari ahli tafsir. Kenapa harus ada lafadz ismun gitu Kang? Udah aja cukup Billahirrahmanirrahim gitu. Dengan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa harus disebut bismi, lafadz ismi, tidak gini Billahirrahmanirrahim? Apa fungsi kata ismun disebut di sini? Sampai ada ulama yang kemudian mentadaburi sampai sedalam itu. Kan bisa aja langsung Billahirrahmanirrahim dengan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kan Allah itu sudah nama gitu ya. Tapi kenapa disebut Bismillah dengan nama Allah? Padahal Allah itu sudah suatu nama. Apa maksudnya? Nah, faedahnya ada ulama yang mengatakan sebagai penguat atau litakid. Litakid itu artinya penguat. Maknanya bahwa pekerjaan itu dilakukan atas perintah dan demi karena Allah, bukan atas dorongan nafsunya. Makanya di sini disebut ismi sebagai penguat. Kenapa harus ada lafadz ismun? Untuk menunjukkan bahwa pekerjaan ini saya benar-benar lakukan demi karena nama Allah. Biasanya kalau zaman dulu katanya zaman orang-orang kafir Quraisy, mereka selalu menyebut nama berhala kan, Bismillata, Bismil Uja, itu kan, dengan nama Lata, dengan nama Uja, disebut ismunnya. Itu maknanya kalau dalam bahasa Arab namanya litakid, untuk menguatkan makna, benar-benar karena Allah dan untuk nama Allah. Bahkan Syekh Thohir Ibnu Ashur, seorang ulama Tunisia, disebut isim di sini maksudnya adalah bagi setiap hal yang diharapkan keberkahan Allah. Jadi kalau Bismillah gitu ya, ada disebut ismunnya sebelum Allah, itu maksudnya bahwa kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya fasabbih bismi rabbikal adzim, maka tasbihlah, bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang maha agung. Demi karena engkau aku ya Allah mengucapkan tasbih hidup dan matiku. Bahkan ketika kita mau doa mau tidur ya, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah ini artinya ketika disebut nama ismun sebelum lafadz Allah itu agar kita meminta keberkahan. Nah kalau tidak disebut isim, yang dimaksud adalah zat Allah, permohonan kemudahan atau bantuan Allah. Contoh wasabbihu lailan tawilan, dan bertasbihlah kepada Allah di malam yang panjang. Nah ini mah maksudnya adalah yang disebut adalah zat Allah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Syekh Muhammad Husain, tujuan penyifatan kata ismun atau penyebutan lafadz ismun ini untuk mengabadikan nama, mengenang sifat dan keistimewaan agar direnungkan dan diteladani dan memperoleh keberkatan. Kita memulai dengan nama Allah, pekerjaan tersebut akan kekal di sisi Allah dalam arti ganjarannya yang kekal sehingga dapat diraihnya kelak nanti di akhirat. Jadi nanti disebut ismun sebelum lafadz Allah ini adalah untuk mengabadikan agar pekerjaan kita ini kekal dan bisa kita raih nanti pada hari akhirat nanti. Makanya kita sering kalau di jalan-jalan itu kan ada nama ya, misalkan Jalan Soekarno Hatta. Nah itu untuk mengekalkan,
mengekalkan nama Soekarno-Hatta. Nah, ketika kita mengatakan bismillah dengan nama Allah, agar kita itu pekerjaan kita, termasuk kita yang mengucapnya itu, mendapatkan keberkahan dan pekerjaan kita menjadi kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.